Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel aku, Ulfa Akbar. Kali ini aku mau buat minuman yang seger-seger. Mau tahu gimana cara buatnya? Ikuti terus ya teman-teman videonya sampai akhir. Ini bahan utamanya ada buah naga ya teman-teman. Satu buah ini beratnya setengah kilo. Kemarin aku beli harganya 15.000 karena sekilonya itu 30.000. Nggak tahu ya teman-teman, kalau bulan Ramadan kayak gini harga buah itu pada mahal semua. Jadi aku ini cuma belinya satu aja ya. Langkah selanjutnya, ini buah naganya mau aku belah dua dulu. Kemudian aku potong-potong kecil karena ini nanti mau aku blender. Kalau di daerah teman-teman, buah naga ini kira-kira berapa ya per kilonya? Kalau ada yang lebih murah, coba komen ya teman-teman di kolom komentar di bawah. Ini setelah aku potong buah naganya, kemudian aku masukkan ke blender. Di sini aku punya blender ya teman-teman. Kalau teman-teman punyanya blender jus, khusus untuk jus itu lebih bagus. Tapi ini juga blender aku bisa untuk jus juga. Oh iya teman-teman, jangan lupa dukung aku terus ya dengan cara like, comment, share, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan kalau teman-teman udah like, comment, dan subscribe video aku, terima kasih ya karena teman-teman telah mendukung aku hingga saat ini. Kemudian ini buah naganya mau aku blender. Aku beri 50 ml air. Nah ini udah selesai aku blender. Sayangnya pas aku blender tadi nggak sempat ke-record ya teman-teman. Ini jus buah naganya aku letakkan di wadah terpisah ya. Kemudian aku sediakan panci, beri sedikit air. Di sini aku mau masak Nutrijel, dan Nutrijelnya ini yang aku beli warna putih. Disobek dulu bungkusnya, kemudian masukkan Nutrijelnya ke dalam air yang ada di dalam panci. Kemudian aku masukkan gula pasir. Ini gula pasirnya 150 gram, itu setara dengan 15 sendok makan. Kemudian ini aku aduk-aduk sampai ini Nutrijelnya larut ya teman-teman. Setelah itu aku pindahkan ke kompor, kemudian hidupkan api kompor, lalu diaduk-aduk hingga itu Nutrijelnya larut. Jangan lupa diaduk-aduk terus hingga mendidih. Jika ada Nutrijelnya yang menggumpal seperti itu, dihancurin atau dipecahin ya teman-teman, supaya nanti tidak ada gumpalan-gumpalan yang tersisa. Setelah Nutrijelnya mateng, ini aku saring ya teman-teman, soalnya masih ada Nutrijelnya yang menggumpal. Aku bingung kenapa itu Nutrijelnya bisa menggumpal seperti itu, padahal tadi aku mengkacunya atau mengaduk-aduknya itu cepat sekali ya. Kalau teman-teman ada saran gimana caranya ini Nutrijelnya nggak menggumpal lagi, coba tulis di kolom komentar ya, mana tahu nanti bisa aku masak lagi dan lebih bagus lagi. Tapi ini nggak apa-apa ya teman-teman, masih bisa aku saring dan masih bisa digunakan. Setelah Nutrijelnya disaring, ini aku aduk-aduk Nutrijelnya di wadah buah naga tadi. Dan di sini aku mau masak pacar Cina atau mutiara sagu, tapi kalau di tempat kami ini dibilang mata ikan. Ini aku pakai air 250 ml dan aku tuangkan mata ikannya. Dan lalu aku masak di atas kompor. Diaduk-aduk sebentar, kemudian kita tinggalkan dulu. Ini aku mau keluarkan atau mau aku potong-potong
agar-agarnya atau nutrigelnya. Ini aku pindahkan dulu ke atas piring supaya nanti gampang motongnya. Nah, ini teman-teman kelihatan ya, itu ada putih-putihnya, itu tadi termasuk atau kemasukan nutrigel yang menggumpal. Padahal udah disaring, tapi masih ada juga yang terikut gumpalan-gumpalannya seperti itu. Tapi itu gumpalannya nggak apa-apa ya teman-teman, karena nutrigelnya tadi udah ada gulanya, jadi dia berasa manis. Ini aku potong-potong ya teman-teman, tapi aku motongnya nggak terlalu kecil, agak sedikit besar supaya nanti biar lebih terasa pas dimakan. Jelly buah naganya udah selesai aku potong-potong, kemudian aku pindahkan ke wadah yang lebih besar supaya nanti muat ya teman-teman. Kemudian aku masukkan mata ikan atau pacar Cina tadi, ini udah aku masak dan udah aku cuci bersih ya teman-teman sampai lendirnya itu menghilang. Kemudian aku masukkan susu kental manis. Ini susu kental manisnya 120 gram ya. Kemudian setelah itu aku mau menambahkan susu UHT 500 ml. Ini aku pakai susu Indomilk. Kalau teman-teman mau pakai susu evaporase boleh, dan pakai susu UHT merek lain juga boleh. Tergantung selera teman masing-masing di rumah ya. Kemudian tuangkan susu UHT-nya ke dalam mangkuk atau ke dalam wadah ini. Kemudian ini aku aduk-aduk sampai biji mutiaranya terpisah ya teman-teman, jangan menggumpal seperti itu. Dan untuk mengaduknya cukup pelan-pelan saja ya. Ini naga sagonya udah jadi, kemudian aku mau pindahkan ke dalam cup. Ini cupnya berukuran 300 ml ya teman-teman. Naga sago ini bisa teman-teman jual juga atau bisa dijadikan menu takjil untuk buka bersama di rumah. Tapi kali ini aku buat naga sagonya mau aku bagikan sama tetangga. Dibilang tetangga tapi teman sih, teman tetangga ya. Jadi setengah kilo naga sago tadi aku cuma dapatnya 6 cup aja ya teman-teman. Ini jauh lebih cukup. 3 nanti dibagikan ke teman tetangga dan 3 lagi untuk buka puasa di rumah. Kalau teman-teman ada yang pengen buat seperti ini, cara buatnya gampang banget, simple dan praktis. Dan gak lupa ini mau aku tutup dulu supaya higienis dan debu-debu tidak masuk ke dalamnya. Ini naga sagonya udah aku masukin ke dalam cup dan udah aku tutup rapat. Sekarang aku mau coba dulu ya teman-teman. Karena berhubung hari ini aku nggak puasa, jadi bisa dicoba ya. Wah, di sini kelihatan seger sekali ya teman-teman. Susunya itu kental dan dari buah naganya itu membuat warnanya jadi lebih merah dan jadi lebih menarik. Dan sekarang mau aku coba. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar segar. Ini belum aku masukin ke dalam peti es ya teman-teman. Coba kalau dimasukkan ke dalam peti es, pasti ini rasanya jauh lebih enak, jauh lebih segar. Yang penting rasanya mantul. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga videonya bermanfaat. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum.